Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan dan pembelajaran 1. Adakah yang tahu gambar pahlawan siapa di samping ini? Ya, betul sekali, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan dari negara Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang di Pulau Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro ini lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dan wafat pada 8 Januari 1855 di Makassar. Nah, sikap kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro ini ialah gagah dan memiliki keberanian yang besar untuk memperjuangkan yang menjadi tanah airnya dengan mendahulukan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya dan nyawa menjadi taruhannya. Membahas mengenai kepahlawanan, adakah yang tahu apa makna dari gambar di samping? Terlihat pada gambar di samping bahwa ada seorang anak laki-laki yang membantu seorang anak perempuan yang terjatuh dari sepeda. Nah, dari gambar di samping memiliki makna tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan salah satu sikap kepahlawanan, karena pahlawan harus mempunyai kewajiban untuk tolong-menolong kepada orang yang membutuhkan. Tujuan pembelajaran kali ini ialah memahami sikap kepahlawanan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah, kita akan mempelajari mengenai sikap kepahlawanan Patimura dan juga raja-raja yang ada pada masa Islam, serta kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, kalian bisa memperhatikan teks pahlawan di samping. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan juga membanggakan. Indonesia memiliki banyak sekali pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan. Pengorbanan yang dilakukan mereka bukan hanya mengorbankan harta, namun jiwa dan raga juga mereka korbankan. Karena perjuangan mereka lah kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan juga mengemukakan pendapat. Berikut ini merupakan peta persebaran pahlawan-pahlawan di Indonesia. Yang pertama ada Cut Nyak Dien dari Nanggaro Aceh Darussalam, memiliki sifat kepahlawanan, rela berkorban, keberanian, dan juga keperkasaan. Kemudian ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, memiliki sikap kepahlawanan dermawan, suka menolong, anti perbudakan, dan juga menjunjung kebebasan. Yang selanjutnya adalah Dewi Sartika dari Jawa Barat, memiliki sikap kepahlawanan gigih, rendah hati, suka menolong, sabar, mau belajar, dan juga pekerja keras. Kemudian ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta yang memiliki sikap kepahlawanan, rela berkorban, inspiratif, gagah, berani, adil, tidak membedakan, dan toleransi terhadap agama. Kemudian ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin yang memiliki sikap kepahlawanan pantang menyerah. Lalu ada Patimura dari Maluku yang memiliki sikap jujur, sederhana, hemat, bersahaja, teguh, dan memegang dasar-dasar ajaran agama serta berjuang untuk masyarakatnya. Dan yang terakhir ada Silas Papare dari Papua. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda
pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku, rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah kepada para penjajah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Nah, pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Patimura berhasil menduduki benteng Dwarstead di Saparatua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan kepada pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku semakin terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817 dan Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantung. Sikap kepahlawanan dari Patimura adalah pertama, rela berkorban, inspiratif, gagah, berani, adil, tidak membedakan, dan juga bertoleransi. Sikap kepahlawanan yang bisa diimplementasikan oleh masyarakat sekitar adalah yang pertama, tolong-menolong kepada sesama, yang kedua, rela berkorban, yang ketiga, gigih, yang keempat, pantang menyerah, yang kelima, bertoleransi, dan lain-lain. Dari materi yang kakak sampaikan, adakah hal-hal yang ingin kalian tanyakan? Apakah sudah memahami materi pada hari ini? Kesimpulan pada kali ini adalah kepahlawanan itu merupakan kerela berkorbanan untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Nilai-nilai itu tentu relevan pada masa kini untuk menjaga persatuan, khususnya bagi generasi muda. Itulah materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga materi pada hari ini bisa kalian cerna dengan baik. Sampai jumpa.